bagaimana? Jangan seperti orang linglung. Berbuatlah apa-apa. Aku sudah berbuat apa-apa sekarang. Dengar ada. Pergi kau tidur sekarang. Atau pergi kemana saja. Asal kau pergi dari sini. Bisa gila kau menantu begitu. Apa salah yang benar pagi? Ibu benci beliau. Tidak. Aku perlu hadir di sini, Bu. Bagus dan kuat pisau. Pisau wajah. Oh, bila ada aku yang berani buat baca yang indah. Tidak bisakah kau berhenti? Semoga aku salah, benar mandiri salah, tuduh salah. Pecah tak mendengar ributmu. Pergi dari sini, ku bilang. Mengapa sekali begitu benci padamu? Janganlah berbuat ribut. Kau tahu tinggalanku mengundangku. Mesti kamu keluar dari sini. Sudah tadi terbang dari sekarang. Oh, tahu kau semuanya. Aku suaminya. Kenapa perlu hadir di sini? Ya, ku tahu kau suaminya dan kau perlu hadir di sini. Apa mau itu sebetulnya? Tidakkah ibu bisa merasakan apa yang bersama dalam dada aku ini? Perlu kau tunjukkan kemana-mana kalangan itu. Diam! Mengapa sikap ibu begitu kepadaku? Kau lupa. Aku ibu istrimu ada. Anakku yang terbaring di sana. Lihatlah. Mataku ini tidak bisa lagi mengeluarkan air mata.
Nak, kaulah suami yang baik. Suami itu kan yang Sudah, jangan terus mengejekku begitu. jangan teriak. Ingatlah, ini rumahku. Bila ibu merasa tegang, jangan aku diusir-usir begitu. Apa perlunya ibu menegurku? Biarpun aku meloki tentang kamu keras-keras di sini, tak perlu ikut campur dalam soal-soal dengan istriku. Ya, kasihmu memang besar pada hati. Tidak terharu sedikit, tidak tertitik air mata sedikit. Sebagai tak ada terjadi apa. Ibu yang bagus, kau. Ibu yang bagus. Ceritaku sudah sampai di puncak ayam. Sudah kering semua air mata ini. Derita. Semua ini adalah derita ibu itu sendiri. Dengan rancangan hati ibu yang tidak punya perasaan itu. Adam, Tak usahlah. Tak usahlah ibu cakap-cakap tentang derita. Yang ibu benda. Hancurkan hidupku. Hancurkan hati. Tidak. Itulah yang ibu lihat. Sekarang. Lihat. Lihat puas-puas hidup kamu yang sudah menjadi puing ini. Begitu besar cinta ibu pada anak. Dari dulu, ibu sendirilah yang kurang suka pada perkawinan kamu. Tapi cinta hati dan aku lebih besar, lebih kuat. Itulah yang ibu hancurkan. Selain ibu memang benci kepadaku, kenapa tidak aku sendiri lagi mengacau? Sekali baru aku melihat seorang ibu yang sampai hati ingin menghancurkan kehidupan anaknya sendiri, dan ia masih bisa berkata dia cinta pada anaknya, masih bisa berkata cerita yang sudah sampai tidaknya. Wasim sekarang sudah. Adam, Jangan bikin aku seperti kucing. kalau kamu menakut hati dengan teriakanmu itu. Oh, ibu apa kau? Ibu apa? Aku tak mau mendengar ocehanmu lagi. Cakap ibu sendirilah yang harus jaga. Semua ini karena cakap ibu fitnah sana fitnah sini. Adam, Bapak ibu tidak memfitnah selama ini. Selamanya ibu merasa benar. kau seorang yang buta, Adam. Betul-betul buta. Diulang. Aku tidak memfitnah siapapun. Aku menyatakan kebenaran. Kau yang buta dan tuli. Pikirmu tidak hancur menyatakan kebenaran yang begitu baik selama ini kepadamu, kepada Tati. Jangan ulangi lagi fitnahmu itu, ku bilang. Ya, fitnah pula yang ingin membuat Tati berhadapan dengan maut. Tapi ketahuilah, kau yang membuatnya. Aku. Ya, kau sendiri. Sekarang aku yang membuat fitnah. Salahmu, salahmu semua. Aku. Aku tidak ada kan orang berdosa mampu melemparkan tuduhannya kepada orang lain. Memang pencuri sendirilah yang mampu membiarkan orang lain menjadi pencuri. Bagaimana masuk akal? Aku. Bu, tidakkah ibu sadar juga bagaimana rasa cintaku pada Tati? Bagaimana besar Tati pada aku? Cobalah katakan apa yang tidak aku berikan untuk Tati. Demi Tuhan, bila nyawaku ini bisa memberikan pada Tati, bila bisa mengeluarkan dia dari maut. Tak perlu sumpahmu itu hanya bernama berat hidupnya saja. Apa maksud ibu?
bikin kita lagi. Adam, tidak meminta tenaga banyak untuk membunuh wanita tua aku, Adam. Seandainya pun aku mati oleh cara tanganmu, kelopak matamu itu tidak akan terbuka juga. Sudah, katakanlah apa yang menambah penderitaan hati. Aku mau tahu, bilang. Buat apa kau mendengarkan kisahku? Katakan, aku mau tahu, bilang. Hatiku ini bukan dari batu. Mataku ini masih bisa melihat dengan jernih. Rumah ini sudah hitam dengan kegelapan dan kedosaan. Kau sudah berkali-kali ku bilang, tapi kau pekakan telingamu. Tadi juga sudah berkali-kali ku bilang, hentikan permainanmu itu. Kau menipu diri, kau menipu hidup. Ya, biasa. Ini akhirnya kehancuran dan kebinasaan. Tapi apa yang dapat Tuhan berharap? Gitu. Gitu. Menfitnah saja saya. Beracun setiap orang. Ada. Kapan kau bisa melihat? Tidak cukup hatiku ini beracun kebenaran. Sampai tadi juga ibu racun. Ibu harus langsung mengatakan menipu diri, menipu hidup. Dengar aku. Bila tapi sampai mau. Tahuilah, itu semua karena perbuatan. Kau yang membuatnya. Kau yang berdosa. Dosa itu perbuatan kalian sendiri. Diam. Celaka hatiku buat. Tenanglah, tenanglah. Masih belum sadar. Maju sudah datang. Tenang-tenanglah kalian di sini. Ayo. Kenapa ayo? Kenapa tadi sudah melihat saya peringatkan Anda? Tenang. Kalian berdua hanya bisa membantu saya dengan selalu tenang dan sabar. Ya. Bukanlah dia, dokter. Jangan mati tidak, dokter. Bilanglah. Bilang. Ya. Katakan aku Surabaya. Saya berhak mengetahuinya. Saya suaminya. Sabar aja. Nanti masih bisa sembuh. Masih bisa. Bagaimana maksud Pak Dokter? Tenanglah dulu. Ya. Dia masih bisa sembuh. Kalau dia sendiri mau sembuh. Kalau dia sendiri ada kemauan untuk hidup. Dia mesti sembuh, Pak. Mesti. Aku dokter, seorang dokter. Ada. Saya mengerti perasaan itu. Tapi kuasailah dirimu. Segala aktivitas saya sebagai dokter hanya bisa berlaku jika dari hati sendiri ada kemauan untuk hidup. Saya tidak berdaya sekarang ini. Karena di sama sekali tidak ada batu. Soal tadi, bukan soal kehidupan jasmani saja, tapi lebih dalam kemajuan jiwa dan rohaninya. Saya hanya berharap kepada Tuhan punya sebuah keajaiban dalam hal ini. Sekarang tenanglah hati kalian. Kita harapkan yang terbaik. Kalau saja bila datang,
Kenapa, Bu? Kenapa Ayu? Ayu adiknya. Tapi itu mustahil. Aku suaminya, Bu. Aku yang lebih dekat dengan dia. Sabarkanlah hatimu. Kita berdua bernasib sama. Tapi ibunya sendiri pun segan untuk menerima. Janganlah kita berkenal sekarang. Makanlah kuncinya pada ibu. Ibu sendiri yang harus tahu. Kadang hatiku ini sudah hancur. Sudah hancur dari hatimu. Yang memang ditakdirkan. Ajal nanti akan tiba. Tapi dia kemudian dengan tenang. Tidak. Tidak. Dia tidak akan pergi. Tak akan pergi. Ada. Sudah seminggu kau tak tidur. Bahkan dirimu sebenarnya ada di dalam. Mana kau ada? Keluar. Mencari hawa. Hujan sudah berhenti. Bu, maafkanlah perbuatanku tadi. Makanlah saja sejak itu. Mengapa ia belum datang juga? Seharusnya sudah tiba sekarang. Ayu, yang selalu ditanyakannya. Aku belum dikira pikirmu. Doakan saja ia tiba. Ya, sudah 2 kali putih drop. Juga Trisno. Mereka berada di gunung. Tidak apa-apa, Bu. Rezeki, Bu. Saya hanya ingin merokok sebatang. Tapi dokter tinggalkan sendirian di dalam. Di dalam. Nanti Pak Dokter. Sekarang rasanya alhamdulillah saya dulu. Ada sudah tidur. Dia keluar tadi.
dia nanti jatuh sakit. Papun juga memaksa diri. Oh, saya. Itu kewajiban saya. Dan lagi pula, mendiang suami teman karib saya, itu sudah saya anggap sebagai saudara kami sendiri. Ya, waktu yang meninggal, ini masih berpesan kepada saya. Nun, yang kami tahu padamu. Tapi sekarang saya tidak berbuat apa-apa untuk menolong tadi. Papun sudah berusaha bisa-bisa. Akan saya bayar Papun sepanas dia. rambutnya tidak ditelung. Dia lagi manis dan bersatu. Rambutnya hitam, panjang, serta tersubur. Tak tahulah saya pada zaman sekarang. Lucu rambut muda itu. Ada saja kepada orang zaman sekarang. Sayang, tidak selesai
Apanya dulu mistis Bu? Itu sebulan yang lalu dimulainya. Ia melukis ungkapan hatinya terkira saja. Lagipun ia tidak di sini lagi tinggal. Silakan Pak Guru. Apa yang Pak Pun pikirkan? Hartati. Betul-betul tidak ada harapan lagi, dokter. Oh, bukan itu Bu. Tapi saya merasa begitu sunyi di rumah ini. Sedangkan di gambar itu tergambar lahat hati begitu gembira dan bahagia. Seolah-olah terdengar oleh saya suaranya yang begitu gelap dan ketawanya yang begitu cemerlang. Apa yang Pak Pun katakan itu benar. Rumah ini sepi dan suram. Iya, rumah sepi begini mengingatkan saya kepada rumah saya sendiri, pada anak-anak, pada ibunya. Bila malam-malam begini, ibunya repot mengurus isi bunga-bunga itu, repot menceritakan dongeng-dongeng si kancil sampai mereka tertidur. Ibunya pintar, seharusnya istri saya itu bisa menjadi pengarang dongeng yang masyhur. Tapi ya, repotannya dia adalah seorang yang tidak bahagia. Rindu saya pada seorang boneka. Apa yang sebetulnya ingin Pak Pun tanyakan kepada saya? Ibu, pernah berkata apa-apa pada ibu? Mengenai apa Pak Pun? Ya, atau apa dan sendiri? Sudah 5 tahun, tak tidak ada tahu. Tidak ibu. Dan mereka tidak berkata apa-apa. Apa yang sebenarnya ingin Pak Pun katakan kepada saya? Hartati dalam mengandung 1 bulan. Mengapa baru sekarang Pak Pun katakan? Saya sangka ibu atau anak sudah tahu. Kami belum tahu menahu mengenai hal itu. Oh iya, itu soal biasa. Mungkin Tati akan mengatakan di waktu yang tepat. Mereka cinta mencintai kan Bu? Ya, mereka menikah karena cinta mencintai. Baik itu. Tapi heran, nampaknya ada sesuatu yang membuat mereka jauh menjauhi. Selama ini tak pernah saya dengar mereka berdua bertengkar. Tapi selalu bahagia hidupnya bersama dengan Adam. Hanya yang kurang dari Adam ialah ia terlalu sering meninggalkan Tati sendirian. Adam sudah beritahu, jangan teruskan perbuatan itu. Tapi dia tetap melakukannya. Bu, benar. Ketika harus keluar kota untuk menyelesaikan tugasnya, saya sendiri tidak ada luang waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Aneh Pak Pun itu berbeda. Tapi sering ada tinggalkan sendirian. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan namanya. Ada bukan potongan orang Natal. Bukan,
Bukan. Bahkan terlalu lembut untuk bisa menjadi nakal. Mengapa Pak Bun bertanya sampai hal-hal begitu? Maaf Bu, ini bukan maksud saya mencampuri hal rumah tangga orang lain, tapi ini mengenai pasien saya, Tati. Saya terpikir-pikir, kenapa ibu bersikeras tidak mau membantu saya? Habis supaya saya. Sudah saya coba katakan kepada dia, Tati, berikanlah isi kandungan itu hidup. Tapi dia berkata, Dokter Bun, terima kasih dokter. Tidak usah bersabar ya. Dia melemparkan kepalanya ke bibir. Matanya kita sudah tidur. Nampaknya terlalu malam, terlalu celaka dia. Sudah Bu, maafkan kelancaran saya tadi. Katakanlah saja hal itu. Tidak apa-apa. Kita berdoa saja Bu, si Ayu Lukas datang. Kemana sebetulnya dia Bu? Pak Dokter, sebetulnya saya juga belum tahu kemana dia pergi. Untuk meninggalkan rumah ini saja, dia tidak meminta diri pada saya. Saya hanya mendengar beritanya. Katanya, dia pergi mencari pondok dekat tempat kerja barunya itu. Pernah sekali saya datang ke rumahnya itu, tapi dia tidak di rumah. Itu 10 hari yang lalu. Setelah Ayu pergi meninggalkan rumah ini, Trisno juga mengikutinya. Mereka akan kawin Bu. Siapa? Ayu dan Trisno. Dari mana Pak Bun mengetahuinya? Ada pernah mengatakannya. Tak tahu saya. Anak muda sekarang tidak ada yang ditakuti dan dihormati lagi. Atau mungkin saya yang terlalu kolot. Sampai tidak mengerti maksud dan keinginan anak muda. Saya tidak pernah membatasi hidupnya. Saya tidak pernah ikut campur atas pergaulannya. Bila terjadi seperti 2 tahun yang lalu. Jangan diingat itu lagi Bu. Dan kini Tati, ibunya terlalu kotor untuk dekat-dekat dengan dia. Ibu, Kan dokter. Tati berada dalam krisis sekarang ini. Kalau dia bisa mengatasi yang satu ini, dia akan selamat. Aku tidak mengenal Tati yang dulu sekarang ini. Sekarang, kalau ada dialah sekarang. Siapa yang Pak Bun maksudkan? Ayu, Ah, ya. Si Ayu. sesuatu dalam diri Tati telah patah, seperti rantai ke dalam matanya. Dan dia sendiri ingin tinggal dalam rumah tadi itu. Nampaknya ia sudah berbicara kepada dirinya sendiri. Itulah sulitnya. Nampaknya ia terlalu malang dan hanya menghindari.
Ayu. Tapi telah menunggunya telah lama. Bu, suruhlah dia masuk kalau dia datang. Ibu, jangan nanyakan ibu. Lapang-lapangkan lahat ibu. Pak Dokter, Rahayu, bagaimana nasib Pak Bun? sabarlah Rahayu. Tanggalkan dulu mata umum ini. Basah matamu. Kau juga akan basah. Bapak sangka kau tidak akan datang-datang, Ayu. Pak Bun, Tati, Ibumu sedang di dalam. Jangan masuk dulu, Ayu. Baru sebentar ini Tati menanyakan ibumu. Lebih baik jangan dikejutin dia dulu. Sejak ia sakit, dia hanya mau melihat saya dan suster sulasmi dekat-dekatnya.
Pak Gun, dia tidak akan pergi, Pak. Kita masih punya harapan. Duduklah, tenangkan hatimu itu. Aku tidak menyangka, Pak Gun. Tapi yang memang tak terhati dan mata begitu. Payahnya ini, dokter. Orang yang berwatak keras seperti dia bisa hancur lulus sekaligus. Tidak terkenal sekali, tepat-tepat. Patah, seperti patah baja. Patah. Iya, patah. Sesuatu dalam dirinya telah patah. Dan dia sendiri ingin tinggal dalam kepatahan itu. Berbenam dalam peruntukannya sendiri. Tidak kapan yang begitu, Pak Gun. Kau tidak tinggal di sini lagi, Ayu. Tidak. Sejak 10 hari yang lalu. Tapi Pak Dokter, Iya, Bapak mengatakan bahwa pindahan saya di rumah ini yang menyebabkan kaki itu sakit. saya tidak bilang begitu. Mana Pak Dokter bilang begitu? Kau gelisah karena terlalu letih, Ayu. Yang hendak saya katakan, ialah hati itu sudah jauh betul dari rumah ini. Itu soal sendiri. Hargakanlah sedikit ibumu. Aku tetap menghargakannya. Dan aku tak percaya kamu usia hidupku sendiri yang menganggap baik buatku. Tentu. Tidak apa salahnya. Aku berani berdiri dari kakiku sendiri, meninggalkan setiap ibuku. Tentu. Saya juga tidak bilang kau salah, Ayu. Bapak guna semadam aku seperti anak-anak. Tidak, Pak Dokter. Aku bukan Ayu 10 tahun yang lalu yang menangis tidak mengejar fisik dokter. Aku sudah dewasa. Aku lupa itu. Berapa umurmu sekarang, Ayu? Aku 22. Pak Gun, aku bukan anak-anak lagi. Aku sewa, Pak Gun, sewa. Pak Gun masih ada perempuan seperti aku yang dilindungi. Seperti anak kecil. Bah, aku sanggup berdiri sendiri. Aku tahu apa yang kulakukan dengan kesadaran. Oh Pak Dokter, aku jangan tinggalkan bukan orang tua. Jadi anak manis di rumah, tak perlu payah-payah. Semuanya akan diatur oleh orang tua. Begitu. Ya, akulah contoh anak yang tidak balas guna pada orang tua, tidak. Ayu, saya juga tidak bilang kau salah hidup merdeka begitu. Jangan ambil sikap yang merendahkan. Katakanlah apa yang hendak kamu bilang. Kau sayang pada Tati, Kenapa bertanya begitu? sayang pada ibumu. Lucu. Aku sayang pada mereka berdua dengan cara sendiri. Bila kau sayang pada ibumu, hormatilah dia. Sudah terlalu makan hati ya karena kelakuan-kelakuanmu. Sudah terlalu hancur hatinya melihat nasibmu yang malang. Dan sekarang, yang menimpa hati. Aku simpanlah nasihat-nasihat kamu. Aku tak perlu. Dan kalau ada maksud Bapak yang katakan sesuatu, katakan terus terang. Tak usah berkata-kata. Jadi toh, Pak Gun menganggap aku lah yang membawa bencana di rumah ini. Karena kepindahanku tadi binasa, tadi ibu hancur, semuanya atas aku. Tidak begitu, tidak. Ayu, Aku bukan anak kecil lagi. dengarkan dulu. Ingat, aku sudah dewasa. Aku sudah. Ya, Ya. Aku kan belum lupa kan. Aku sudah seorang perempuan. Perempuan. Ya, itu. 2 tahun yang lalu itu tidak. Masih ingat? Itu yang baru termaksud kan. buat apa disinggung-singgung yang lalu, Ayu? Ya, aku bukan gadis lagi.
baik dokter Jami. Allah, lihatlah, tak punya lagi dokter Kun perbuatannya sendiri. Warak kau menutup mulutmu itu, Ayu. Aku harus berterima kasih. Berterima kasih pada dokter Kun. Rencana itu telah terhindarkan dari badanku ini. 2 tahun yang lalu itu tidak. Aku datang pada dokter Kun dengan air mata bercucuran. Kita pimpinnya buat membunuh kandunganku ini gugurkan tidak. Tidak mau diam kau, Ayu. Tapi nyawa itu dokter gugurkan dengan rahasia. Rahasia antara kita berdua saja. Oh, aku masih budak kecil waktu itu. Masih hijau. Kalau tidak karena mendiang ayahmu, tidak akan saya lakukan. Dan itu pun kau tahu. Dan saya tidak kasihan kepadamu. Kau dasarnya kasihan. Kasihan untuk menolong kehormatan nama. Bagaimana bodoh aku? Kau tahu, aku sudah melakukan pelanggaran yang terbesar, Ayu. Apalah dia pelanggaran memberikan kehormatan di dokter. Membunuh sakit. Seperti yang aku lakukan. Seperti yang kita lakukan berdua itu. Saya tidak mau dengar lagi. Dokter, usaha kamu banyak. Kau menolongku karena kasihan padaku, atau karena mengerti aku? Manusia membuat pelanggaran atas sebab itu, tidak? Ayu, jangan kau anggap kemerdekaan itu sendiri. Itu dirimu. Perlukah memberi kuliah dan penderitaan padaku? Aku tahu dengan sadar yang aku lakukan. Aku sadar yang aku pilih. Dan aku sadar yang aku yakin. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apa maumu. Dengar, Nona. Saya tidak keberatan wanita-wanita seperti kau ini yang berani bertujuan dan menghina hidupnya sendiri. Tapi kau lupa, Ayu. Kemerdekaan itu bukan berarti bebas. Kemerdekaan itu berarti harus bisa memikul konsekuensi dari kemerdekaan itu sendiri. Dokter. Kesadaran itulah yang perlu. Kesadaran. 2 tahun yang lalu, kau menolongku. Ada kesadaran. Ya, kesadaran. Dengan kesadaran kau bilang kalau bukan dosamu pada laki-laki waktu itu. Ya, tidak sadar. Begitu. Dan setelah kau ditinggalkannya, kau datang kepadaku meminta nyawa di kandungan itu dibunuh. Dokter, dosa pembunuhan itu dosa kita berdua. Ya, kau tahu itu. Ya. Apa maumu sebetulnya sekarang? Tidak apa-apa. Lihatlah tak terjadi begitu lagi. Ya, sekarang kita tahu. Kita ada pelanggar
sama pembunuh. Bila kau hendak membongkar ini di depan pengadilan, silakan. Oh, tidak. Mengapa aku supaya tidak tergun? Kita tahu sudah sama-sama dewasa, tidak? Nah, pandanglah aku dengan kacamata moral yang baik. Kita sama-sama hitam. Cukup sekali untuk aku jadi pembunuh. Jangan kau berharap aku begitu bodoh lagi seperti dulu. Aku juga tidak bodoh akan datang pada waktu lagi. Lebih baik aku bunuh diri. Percaya, Nona. Kau tidak percaya? Tidak percaya? Percaya. Kau akan lakukan itu dengan sadar. Mau lihat buktinya? Wanita seperti kau ini yang begitu cinta pada dunia, yang begitu cinta pada diri sendiri. Kau hanya bisa membilang bahwa kau berbuat dengan sadar, memilih dengan sadar, tapi tidak bisa mengikut tanggung jawab kemerdekaan itu sendiri. Ayo, kita berdua sudah berlaku seperti orang bodoh. Kita lupakanlah kejadian ini. Kita terlalu egoistis, memikirkan diri sendiri. Akan diceritakan apa yang Mbak ketahui. Pemuda itu tidak melemparkan aku seperti sampah. Dia dan aku sadar untuk kami melakukan perbuatan kami, sehingga nyawa itu tumbuh dalam kandunganku. Oh, bila memang satu kesalahan, aku menyerahkan diriku padanya. Dia menyerahkan dirinya padaku sebelum kawin. Sudah membilangkan kawin. Aku tidak menyesal telah berbuat demikian. Aku maulah aku menolak permintaannya itu. Aku menjabarkannya supaya menunggu sampai kami kawin. Ia tidak mendesak, tapi wajahnya itu sebagai aku melihat bahwa sesuatu akan terjadi, dan aku menyerah, memberikan sebagian diriku, seluruh jiwa dan tubuhku. Lalu tiba-tiba sebulan kemudian kecelakaan itu datang. Kepalanya jatuh. Ia gugur. Kau tidak pernah bilang si kami ini, Ayu. Untuk apa aku menciptakan ini pada orang lain? Soal itu, soal antara aku dan dia, dan alam. Mengertikah Pak Gun mengapa aku harus berterima kasih dan sekolah Pak Gun? Mengapa kita sendiri membunuh nyawa yang tak berakhir itu? Siapa yang percaya padamu? Aku harus membunuh sebagian diriku yang diberikannya padaku. Manusia tidak mempunyai nama dan kehormatan. Bapakku dan keluargaku ternoda karena papanku.
Sehingga aku harus membunuh nyawa dari aku kandung. Dan aku harus melanjutkannya lebih dulu. Sebelum ia berbentuk, sebelum ia lahir ke bumi, dan sebelum ia bisa berpikir. Ya, aku mengerti sekarang, Ayu. Sudahlah, sekarang aku tahu. Ayu, Aku pergi sekarang. kau tidak bisa pergi begitu saja. Tidak diperlukannya lagi aku di sini, Pak. Kartik perlu padamu. Aku, Bibirnya hanya menyebut namamu. Ibunya dan suaminya tidak dipedulikannya lagi. aku. Kupikir kau lah orang yang dipercayainya. Saya tidak bisa menolongnya lagi. Kau lah yang satu-satunya bisa menarik dia dari kepatannya dia. Aku tidak yakin bisa menolongnya, Pak. Ini harapan kita yang terakhir, Ayu. Kau tidak berani, Ayu. Aku tidak mengerti apa yang terjadi antara saya dan Tati. Yang sudah-sudah dilupakanlah, Ayu. Aku bisa melupakannya, tapi Tati, aku hanya yang penuh benci padaku. Tidak bisa memaafkan aku. Begitu kasar yang menghina. Tadi penuh benci ulang-ulang, jadi yang tempelin. Rumah ini seperti neraka bagiku. Karena dia yang berbatak keras hati, pantang mundur. Dia yang tidak mau kalah. Aku yang kalah. Aku. Ayu, perkelahian begitu tidak akan menerbitkan dendam yang sebesar kau kira. Ini bukan perkelahian kecil, Pak. Tapi dan aku berkelahi kalau begitu sama juga seorang. Tahu salah menyebut namanya. Soal aku bersama kau, tak. Dan perkataannya musuh dariku. Ayu katanya. Cobalah aku dia. Kau tahu sudah berpengalaman 2 tahun yang lalu dengan perjalananmu. Aku tahu jalan. Seorang jalan tidak. Ayu, jangan ucap kata itu lagi. Maafkan aku. Tapi tidak mau melepaskan. Oh, bila tidak bisa menguasai diriku waktu itu, bisa membuatnya. Tapi kini, ia jatuh dan patah. Aku yang mematahkannya. Aku benci pada diriku. Aku muak dengan kemenanganku. Takut. Bisa kamu berikan ada yang membawa begitu lagi. Saya mematahkan, Pak. Kau harus berusaha untuk tadi, Ayu. Tidak bisa melihat matanya, Pak. Kau tidak berani. Ayu, hadapilah ini dengan hati yang besar. Terbukalah wajah hati. Sekarang ini, ialah kewajibanmu untuk mengembalikan semangatnya Hartati. Tidak yakin bisa menolongnya. Inilah kewajibanmu, Rahayu. Hartati sudah parah. Aku tahu dia sangat benci padaku. Aku tidak bisa melihat apapun. Lupakanlah itu. Dia itu saudaramu. Ampun.
terjadi. Kapan kau datang? Baru saja. Aku akan masuk sekarang. Ayo, marilah. Sudah tidak ada harapan lagi, Tanti. Kenapa ibu berkata begitu? Ibu tahu, mereka sudah memilih untuk tidak melanjutkan hidupnya lagi. Yang Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ibu bicara seolah-olah dia sudah pergi. Tidak ada yang bisa menolong Tanti. Saya sudah memilih. Saya jatuh sakit. Malam-malam sedebat itu pergi mencari kau, mencari Krisna. Dia sudah memilih. Mengerti kau, Ayu? Mengerti kau apa yang kukatakan? Inilah akhirnya salah satu harus masak. Kemana dia? Mengantar bapak ke rumah. Nanti dia menyusul. Mana saja kalian berdua selama ini? Gunung. Nah, gunung. Kedua-duaan saja mantan lagi istri. Pantas barang itu. Ayo Luna mantan. Penutupan. Dia bukan muridmu, bukan suamimu. Ibu dia merawat sekali gunung. Buat apa kamu dengan dia? Dia bisa sendiri. Dia bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan saudara. Dia manusia. Ibu dia dapat cinta padanya. Cinta. Tahanlah hatimu yang tak bertepi itu, Ayu. Perempuan ditakdirkan menjadi ibu di dunia ini dan menjaga kehormatan ibuannya itu. Cinta. Cinta
lagi. Bila pun akan terjadi seperti dulu lagi, aku akan apa kau? Akan apa? Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Seperti Tati. Mudahnya kau mengatakan hal itu. Bagai tak terjadi apa-apa. Itu yang kau sebut kebenaran. Itu kebebasan. Kali ini aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Dia tidak akan melepas. Tidak akan melepas. Ya. Kalau harus mengorbankan orang lain, janganlah bangga. Dengarkan. Ibu tak tahu mengapa kalian berdua seperti ini sekarang. Siapakah yang salah di sini? Aku sebagai ibumu. Bapakmu. Atau pendidikanmu yang terlalu tinggi? Dari kecil, kalian ditanamkan keyakinan pada agama, kepada Tuhan. Tapi kini, tak ada sedikit pun yang tinggal. Baik itu, aku yang salah. Kau keras kepala, Ayu. Apa yang kau yakini sekarang? Dirimu sendiri, pikiranmu sendiri. Sudahlah ibu, aku tidak mau menyakiti hati ibu. Kau sudah menyakiti hatiku. Sudah hancur hati ini. Aku tidak mau bertengkar dengan ibu soal itu. Ayo, marilah. Bila ibu hanya mengeluarkan sesaran-sesaran lagi. Tidak. Ibu lakukan dengan ibu. Kenapa ibu menangis? Apa yang hendak ibu katakan? Ibu tak tahu apa yang hendak ibu katakan. Kau sudah besar. Sudah dewasa. Dan aku sudah tua. Aku mengerti. Aku tidak ada hak lagi di atas dirimu dan hidupmu. Hingga kini, kamu sebagai orang asing. Kita tidak kehilangan. Asal kita masih ada saling mengerti dan saling mencinta, Bu. Ibu lega sekarang. Sebelum ini, aku sudah tahu
tua. Dan ayu. Tapi kini tidak lagi menyakiti hati ibu. Kau memiliki keputusan sendiri dan hidupmu. Kalaupun kita hidup sebagai orang asal benar, janganlah kita benci membenci. Kita berbaikan ya. Itu yang dapat dikatakan. Aku tidak pernah benci pada ibu. Ya. Tahu. Karena aku ibumu. Dan kau anakku. Kita memiliki hidup yang berbeda. Ini kita berhadapan sebagai kawan dengan kawan, sebagai manusia dengan manusia. Ibu, maafkan segala perbuatan yang pernah menyakiti hati ibu. Gila kamu. Tapi meminta sekarang. Ibu, hatiku bagai malaikat, Bu. Ibu, aku sengaja berdekat dengan Tati karena aku cinta padanya, Bu. Karena aku tidak bisa melihat Tati. Ibu, kalau tidak ibu maksudku. Tapi Tati patah, Bu. Ibu mengerti. Bila memintai.